kita akan berbincang tentang katakanlah pertumbuhan pemikiran politik Islam di Indonesia. Jadi ibaratnya kita akan menggunakan lokal isunya adalah pemikiran di Indonesia. Saya coba confirm ke teman-teman semuanya, mungkin ke Mbak Paras Anugrah Yelma dan Nisa itu. Assalamualaikum Mbak Paras. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Bisa dibantu kira-kira katakanlah pada abad keberapa Islam ini masuk ke Indonesia? Mungkin ada informasi, mungkin pengetahuan ketika dulu di SMA, atau siapapun bisa membantu kira-kira? Dan kira-kira situsnya ada di mana gitu? Maksud saya situs itu bukti bahwasanya Islam sudah hadir ke Indonesia. Oke, kalau kita sampaikan secara singkat. Jadi menurut para sejarawan, ini orang-orang yang ahli sejarah. Ada dua orang yang ahli sejarah di Indonesia, sejarah Islam. Yang pertama adalah Pak Kartono Diharjo. Ini seorang Katolik. Pak Sartono Kartodiharjo ini adalah seorang Katolik, tetapi beliau sangat objektif karena seorang sejarawan itu dipentingkan objektivitas. Ada juga seorang sejarawan terkemuka, katakanlah dulu pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin di zaman Orde Baru. Ada namanya Pak Nugroho Noto Susanto. Jadi dua sejarawan ini ketika memandang kapan Islam itu masuk, itu ada dua fakta yang relatif berbeda dan abadnya juga berbeda. Ada dua situs. Situs yang pertama adalah situs sebuah pemakaman Batu Nisan. Batu Nisan Fatimah binti Maimun, ini ada di Pulau Jawa situsnya. Jadi ada sebuah batu nisan, ada tulisan Arab, dan kemudian ada kalimat-kalimat yang identik dengan ajaran Islam, seumpama ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim di nisan itu. Itu ditemukan di abad ke-11 Masehi. Jadi tahun 1000 katakanlah tahun, kalau katakanlah abad 11 berarti tahun 1000 berapa gitu. Yang kedua itu situs berbasis kerajaan Islam pertama. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Itu ditemukan katakanlah di abad ke-13. Jadi tahun 12.000 berapa. Jadi yang namanya Fatimah binti Maimun ini sebagai representasi people, representasi masyarakat. Kemudian kalau yang Samudra Pasai ini sebagai representasi institusi politik. Nah, jadi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya memang ada dua pendapat ini. Terakhir ini ada yang berpendapat enggak, bahkan lebih awal gitu. Bahkan ada yang mengklaim bahwasanya Islam sampai ke Indonesia itu di generasi sahabat. Kalau generasi sahabat, maka konteksnya ya sekitar tahun 700-an. Tapi pendapat ini belum banyak terdukung oleh bukti-bukti, baru klaim-klaim sepihak. Bukti-bukti otentik, bukti-bukti saintifik ini selama ini saya belum mendapatkan informasi secara lengkap. Oke, dari mana kemudian Islam itu datang? Karena nanti akan mempengaruhi corak Islam di Indonesia. Jadi ada dua corak, dua asal usul datangnya Islam. Jadi ada yang mengatakan oke, datangnya Islam ini datang dari Jazirah Arab, terutama dari nasab para pendakwah dari zaman.
Sehingga kalau kita bercerita tentang Al-Irsyad, habaib-habaib yang ada di Indonesia itu rata-rata nasabnya Arab yang Yaman. Kemudian yang kedua itu dari daerah Gujarat, India. Yang nanti katalah yang zaman ini rata-rata adalah para pendakwah-pendakwah yang katakanlah misi untuk sampai ke Indonesia itu bagian daripada misi dakwah. Kemudian kalau yang dari Gujarat ini mereka datang ke Indonesia sebagai bagian dari proses perdagangan. Sehingga nanti akan ada punya corak tersendiri satu dengan yang lain. Tetapi yang juga perlu diingat ternyata tempat datangnya mereka, Islam mulai berkembang di Indonesia itu sesungguhnya Islam yang berbasis pantai. Jadi kalau seumpama kita telusur lebih jauh, Pasai itu adalah daerah yang berbasis pantai. Kalau kita lacak Cirebon dulu dalam konteks Kesultanan Cirebon itu kesultanan yang berbasis pantai. Kalau nanti kemudian kita lacak di Goa itu juga basisnya pantai. Meskipun nanti dalam perkembangannya muncul kerajaan-kerajaan Islam yang berbasis katakanlah agraris. Mungkin bisa membantu kerajaan Islam yang berbasis agraris. Kerajaan mana saja? Mungkin Mbak Nabila Humairo atau Mas Matahari Amarul Haq. Kerajaan Islam yang basisnya adalah agraris. Oke, kalau mungkin teman-teman belum memiliki khasanah, jadi kalau di Yogyakarta ini Mataram Islam katakanlah. Kesultanan di Yogyakarta ini kerajaan Islam berbasis pantai atau berbasis katakanlah agraris? Ada yang mencoba menjawab? Agraris. Agraris, ya. Kenapa agraris, Mas? Kalau seumpama kan punya pantai selatan. Karena pusat kerajaannya terletak jauh dari pantai. Dari pantai, oke. Punya pelabuhan enggak? Jakarta punya pelabuhan yang bisa mengakses lalu lintas barang jasa orang? Punya tidak Yogyakarta? Di era Sultan Agung seumpama katakanlah. Enggak ada. Enggak ada, ya betul. Jadi kita bisa mengatakan Mataram Islam itu sebagai kerajaan Islam agraris. Nanti kultur ekspresi Islamnya sangat berbeda antara kultur kerajaan Islam berbasis pantai dengan kerajaan Islam berbasis agraris. Oke, terima kasih Mas. Bagaimana kalau Demak? Kerajaan Demak, Raden Patah. Meskipun kalau hari ini kita cerita, Demak kan dekat sama pantai Pak, gitu katakanlah. Lebih coraknya kepada kerajaan maritim atau kerajaan agraris? Ada Sultan Trenggono, ada Padi Unus itu. Ya, memang ada perdebatan cukup kompleks ketika kita bicara tentang Demak. Padi Unus itu salah seorang katakanlah raja di Demak itu pernah melakukan ekspansi ke Malaka. Jadi sebagai bagian dari preemptive strike daripada dunia Islam di Nusantara itu diganggu sama Portugis, maka mari kita hadang yang namanya Alfonso de Albuquerque itu di Malaka. Tapi misi ini gagal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya peneliti menyatakan punya kapasitas maritim, tapi kapasitasnya tidak dalam konteks kapasitas yang powerful, sehingga para muarikh, para sejarawan ketika memandang yang namanya kerajaan Demak itu lebih sebagai kerajaan yang agraris karena tipologi ekspresi Islamnya sangat-sangat agraris.
Seumpama kita belajar, katakanlah ada namanya Joko Tingkir atau Hadi Wijaya. Pernah mendengar Joko Tingkir atau Hadi Wijaya? Ini kekuasaannya di Jawa Tengah, di daerah Pati. Hadi Wijaya ini katakanlah Joko Tingkir dalam sejarah legenda itu. Joko Tingkir ini posisinya juga kerajaan agraris. Jadi Demak, kemudian nanti ke Pati, nanti sampai ke Jogja, itu ada runtutan sejarah historis. Semua ini kerajaan-kerajaan agraris. Menurut pakar sosiologi politik, jadi teman-teman nanti bisa membaca bukunya Montesquieu tentang sosiologi politik. Ada hubungan ekspresi budaya dengan katakanlah lokalitas satu tempat. Jadi seumpama ekspresi kebudayaan itu dalam konteks studi-studi yang klasik, studi-studi yang tradisional, itu sangat ditentukan oleh lokalitas. Temperamen politik itu bisa jadi ditentukan oleh kondisi iklim dari satu masyarakat. Contohnya masyarakat yang tinggal di daerah gurun itu kenapa memiliki motif, mengapa memiliki tradisi nomaden berperang gitu. Karena memang situasinya panas, karena situasinya untuk mendapatkan produksi kebutuhan pangan tidak mudah gitu, karena tidak ada proses domestifikasi. Orang tidak bisa kemudian menetap dan kemudian bercocok tanam karena belum ditemukan teknologi dan ketersediaan air. Maka kemudian perilaku politiknya cenderung temperamental. Ini studi yang paling klasik. Sebelum nanti ada intervensi tentang manusia menemukan teknologi. Alam tidak secara otomatis menentukan perilaku seseorang. Tapi menurut studi yang klasik bahwasanya lokalitas itu menentukan katakanlah preferensi politik. Sama halnya kalau teman-teman nanti belajar tentang geopolitik. Ada namanya teori Rimland Theory, teori Heartland Theory. Siapa menguasai daerah jantung, maka dia akan menguasai dunia. Siapa itu daerah jantung? Eurasia seumpama. Apa itu daerah jantung? Timur Tengah seumpama. Kalau Rimland Theory, siapa yang menguasai laut, dia menguasai dunia. Nah, ini teori-teori klasik. Yang kalau diterapkan hari ini mungkin masih ada perdebatan, ada yang mengatakan bisa diterima, ada yang mengatakan tidak bisa diterima. Ketika kita berbincang tentang masyarakat katakanlah pantai dan masyarakat laut, ternyata juga memiliki ekspresi Islam yang berbeda-beda. Ketika kita berbincang untuk kawasan daerah kontinen, daerah basisnya bukan air tapi basisnya adalah daerah agraris, Islamnya cenderung jadi Islam sinkretis. Jadi Islam yang harmonis. Kenapa jadi sinkretis? Ya karena prinsipnya itu harmoni. Karena sesungguhnya datangnya budaya baru itu diasumsikan sebagai ancaman. Jadi masyarakat agraris itu cenderung akan bersifat konservatif. Artinya mereka tidak suka terhadap informasi baru. Jadi sebelum Islam datang, masyarakat di Indonesia, di Jawa itu sudah punya kepercayaan keberagamaan yang sering kita kenal dengan namanya animisme, dinamisme, kejawen dan yang lainnya. Maka kemudian para ulama, para wali songo itu mendesain bagaimana kemudian Islam itu bisa diterima. Maka muncullah fenomena kolaborasi. Muncullah fenomena Islam kultural, Islam yang kemudian bisa berbaur dengan masyarakat. Kita nggak bisa pungkiri ada yang sampai levelnya sinkretisme. Jadi muncullah hari ini ada istilah namanya Islam kejawen. Islam yang dicampur dengan budaya Jawa dan di-blended, sehingga kemudian menampilkan citra Islam yang berbeda.
Seumpama ketika kita bercerita gagasan di masyarakat agraris muncul fenomena manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya antara kawula itu rakyat, makmum, dan Gusti. Dan Tuhan ataupun Raja nanti seumpama. Ada namanya tokoh Syekh Siti Jenar. Nah, ini Syekh Siti Jenar ini salah seorang guru dari Joko Tingkir atau Hadi Wijaya. Yang kemudian dalam sejarah Islam di Jawa, kemudian Syekh Siti Jenar ini karena dianggap terlampau sinkretis dan mengembangkan wihdatul wujud, itu manunggaling kaulan Gusti itu ya Tuhan itu saya, kemudian saya itu Tuhan seumpama. Itu yang kemudian dianggap sebagai ajaran yang sesat. Tapi bagi kalangan tarekat enggak, ini memang keniscayaan kok katakanlah. Kalau bagi orang tasawuf, tarekat, tapi bagi orang-orang syariat ya nggak bisa. Tuhan sama makhluknya kan berbeda. Seperti kalau kita belajar prinsip-prinsip teman-teman Asy'ariyah, ya Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Jadi Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu katakanlah berdiri di dirinya sendiri ya. Sedangkan manusia itu berdiri karena kehendak Tuhan seumpama. Sehingga kemudian itu dieksekusi. Jadi masyarakat agraris itu masyarakat yang sesungguhnya mementingkan harmoni. Maka citra diri musik orang di daerah pedesaan itu gamelan kalau di Jogja, kalau di Jawa gamelan. Gamelan itu sebuah irama yang nggak pernah ada gamelan kok iramanya ngebeat, itu nggak ada. Ya, harmonisasinya tampak sekali. Jadi tidak ada katakanlah instrumen gamelan yang satu sangat dominan, yang satu kurang dominan, hampir nggak ada. Dan musiknya juga katakanlah ya harmoni ning nong ning gung ning nong, seumpama seperti itu. Berbeda dengan kalau teman-teman melihat musik-musik di daerah, mohon maaf kalau kita bicara di daerah Pantura, di daerah katakanlah Pantai Utara Jawa. Mungkin kita mengenal yang namanya musik oplosan. Ada yang pernah mendengar musik oplosan? Tahu kira-kira musik oplosan? Musik oplosan itu sebuah musik yang iramanya terlampau rancak dan kemudian harmonisasi musiknya sangat ekstrim ibaratnya gitu. Kemudian kalau masyarakat pantai itu dianggap sebagai masyarakat yang terbuka. Karena orang pantai itu berinteraksi dengan banyak orang. Dan mereka menganggap interaksi itu sebagai sesuatu yang wajar. Perbedaan budaya, perbedaan pendapat, perbedaan ekspresi itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Berbeda kalau kita tinggal di kampung, begitu ada, kalau di kampung kami ada satu biasanya sholat membaca basmalahnya tidak dijaharkan, kemudian tiba-tiba ada yang menzaharkan, ini kok aneh ya seumpama konteksnya, itu pasti akan dirasa nih begitu ada perbedaan sedikit. Ketika saya memimpin khotbah Jumat, kemudian pada waktu khotbah kedua saya mengacungkan jari itu, loh kalau ustadz yang lain tidak ngacungkan jari, kok Pak Sur ngacungkan jari ya? Kemudian dikonfirm, ini apa-apaan kok berbeda seumpama. Ini contohnya. Tapi kalau di masyarakat pantai, nanti kalau bahasa Montesquieu itu masyarakat pantai, itu masyarakat yang relatif memiliki orientasi yang ya karena kita itu akan bertemu dengan banyak orang dari banyak asal gitu. Bisa jadi perbedaan itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Tetapi kalau seumpama kita itu tinggal di desa yang biasanya rata-rata adalah domestic people semuanya, rata-rata orang-orang lokal semuanya, maka begitu ada tamu yang tidak dikenal itu pasti kemudian siapa ya itu tamu itu. Ini contoh sederhana.
Dalam konteks yang lebih kontemporer, kemudian klasifikasi dari Pak Montesquieu ini menjadi klasifikasi yang kita sebut sebagai Islam urban, Islam kota, dan Islam yang namanya rural, Islam desa. Islam kota itu mirip dengan karakter Islam yang berbasis pantai kalau di era dahulu. Jadi dalam studi lebih jauh nanti kita bisa lacak. Saya punya buku tulisannya Saiful Muzani. Jadi Pak Saiful Muzani sekarang ini jadi pakar tentang survei, pakar tentang mohon maaf polling gitu. Saya kenal Pak Saiful Muzani dulu sebagai seorang pakar Islam. Jadi beliau mengklasifikasi ada namanya fenomena urban Islam sama rural Islam. Islam perkotaan dan Islam pedesaan. Islam kota itu Islam yang tumbuh berkembang di pusat-pusat perkotaan. Jadi kalau di kota itu kita tidak bisa pungkiri itu mirip dengan setting masyarakat pantai di era-era abad 18-19. Jadi di kota sama di kota Yogyakarta itu berkumpul banyak etnis ibaratnya. Mungkin hampir semua etnis yang ada di Indonesia itu bisa ditemukan di kota Yogyakarta. Tetapi kalau kemudian levelnya ini bukan di kota, mungkin di kecamatan itu, di kecamatan A gitu katakanlah. Yang levelnya adalah kecamatan yang termasuk daerah pedesaan itu. Ketika kita mengidentifikasi kecamatan ini ditinggali oleh etnis apa saja, bisa jadi etnisnya seragam gitu. Nah, ini untuk membedakan bahwasanya masyarakat yang tinggal di kota itu memiliki keberagaman. Ragam asal-usul, ragam tujuan, dan biasanya orang di kota itu siap untuk berkompetisi. Masyarakat kota itu memang sudah lazim, sudah jamak untuk berkompetisi. Nah, berbeda dengan masyarakat di mohon maaf di pedesaan karena basis kehidupannya basis pertanian, mohon maaf ya bekerjanya di tanah masing-masing gitu sehingga nggak pernah ada cerita kompetisi gitu katakanlah. Saya mengerjakan tanah di tanah saya sendiri, tetangga saya di tanah mereka sendiri, sehingga tidak ada kompetisi gitu. Nah, sehingga begitu ada sedikit cerita-cerita kompetisi kalau di desa itu dianggap tabu gitu. Nah, tapi kalau di kota itu tidak masalah. Nah, sehingga kita tidak bisa kita pungkiri masyarakat di desa itu cenderung menekankan guyub rukunnya. Masyarakat di kota itu cenderung menekankan kompetisinya. Sehingga kita nggak bisa pungkiri di masyarakat kota ekspresi Islamnya bisa jadi ekspresi Islam yang cenderung agak individualis. Kita sholat seumpama di masjid katakanlah masjid besar Kauman itu katakanlah. Begitu sholat habis zikir ya langsung pergi katakanlah. Tapi kalau kita sholat di kampung kita sendiri habis sholat, habis zikir, kita masih bisa ngopi-ngopi, kita masih bisa ngomong-ngomong sana sini untuk beranjang sana. Tapi kalau seumpama kita sholat di masjid-masjid di kota yang kita sholat sambil mampir itu kita nggak bisa pungkiri mungkin katakanlah karakter individualis masyarakat kota memang lebih besar ketimbang masyarakat desa. Nah ini ekspresi kota sama desa memang berbeda sehingga kemudian kita tidak bisa pungkiri ini sebuah realitas sosial. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang desa lebih bagus, yang kota lebih bagus. Semuanya bagus. Asal kemudian gagasannya itu tidak keluar, tidak tercerabut dari gagasan dasar Islam tentang prinsip-prinsip tauhid. Oke, itu basis kedua. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akan masuk ke budaya politik. Jadi kita baru bercerita ekspresi keislamannya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kita sudah berlangsung 44 menit. Tapi sebenarnya baru 24 menit karena yang 20 menit tadi kita masih diskusi briefing awal.
Oke, kalau tidak ada kita masuk ke bagian yang ketiga. Ada seorang penulis, seorang antropologis dari katakanlah Amerika Serikat yang namanya Clifford Geertz. Mungkin teman-teman pernah mendengar orang ini. Orang ini sangat terkenal di Indonesia khususnya ketika teman-teman memperdalam kemampuan berbahasa Inggris, seumpama teman-teman pergi ke Pare di Kediri. Di Kampung Pare, Kediri hari ini itu sebuah kampung di mana Pak Clifford Geertz ini tinggal lama di sana. Kenapa mereka sangat familiar, friendly dengan bahasa Inggris? Karena pernah ada orang bule yang tinggal lama di sana di tahun 50-an. Sehingga mereka dari awal sudah ketemu dengan orang bule ini. Nah, para antropologis itu adalah para peneliti yang cenderung kemudian tinggal bersama di sana, jadi bagian dari masyarakat. Ini contoh peneliti yang antropologis. Sebagaimana halnya kalau teman-teman pernah mendengar seorang antropologis yang namanya Snak Harkonje, itu antropologis dari Belanda yang khusus diminta oleh pemerintah Belanda untuk melakukan studi secara mendalam, bahkan jadi bagian dari masyarakat Islam di Indonesia. Harkonje ini sebelumnya adalah seorang non-Muslim, kemudian menjadi seorang Muslim untuk jadi bagian dari anggota masyarakat Islam. Istrinya juga seorang Muslimah, pernah naik haji. Bahkan sebuah informasi mengatakan beliau hafal Al-Quran. Beliau hafal katakanlah ribuan hadis. Sehingga beliau dikenal namanya sebagai seorang Abdurrahman. Ini kan luar biasa. Nah, sampai kemudian di Aceh, Pak Harkonje ini dielulukan sebagai seorang ulama. Jadi selama tinggal di Aceh ya kayak seorang muslim beneran gitu. Dia bisa ngomong bahasa Arab, dia hafal Quran, bisa menarasikan hadis itu. Istrinya juga muslimah seumpama. Sehingga orang tidak ragu kalau orang ini sebenarnya sedang bermain peran gitu. Jadi para antropologis ini memang jadi orang-orang yang sangat ramah dengan masyarakat sehingga kemudian biar keberadaannya itu diterima secara baik. Nah, demikian juga Pak Clifford Geertz ini. Nah, tinggal di Pare sehingga jadi bagian dari masyarakat Pare dalam kurun waktu yang sangat lama. Saya mendapatkan informasi Pak Clifford Geertz ini dari sahabat saya, mungkin saya sebut sebagai orang tua saya, salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah, namanya Pak Sudipyo Markus. Beliau juga berasal dari Kampung Pare. Saya pernah bersama dengan beliau ketika diminta membantu proses fasilitasi perdamaian di Mindanao. Kemudian beliau banyak cerita tentang Pak Clifford Geertz itu. Pak Clifford Geertz itu kemudian mengklasifikasi budaya politik masyarakat di Indonesia itu ke dalam 3 tipologi besar. Jadi kalau kita belajar budaya politik itu definisinya adalah kecenderungan orientasi perilaku seseorang masyarakat dalam memilih pilihan-pilihan politik. Jadi ini kita bicara orientasi atau kecenderungan sikap seseorang atau masyarakat dalam melakukan pilihan politik. Pak Clifford Geertz ini membagi ke dalam 3 kultur budaya politik. Yang pertama dikenal dengan kultur yang disebut kultur abangan. Jadi abangan itu fenomenanya seperti fenomena kalau hari ini kita kenal dengan fenomena Islam KTP. Mereka secara administratif seorang Muslim, tapi pilihan-pilihan politiknya, preferensi cara-cara hidupnya itu tidak banyak mengartikulasikan, mencerminkan ajaran-ajaran Islam seumpama. Ini abangan. Kalangan abangan nanti dalam studinya Pak
Clifford Geertz di tahun 1955 di pemilu pertama Indonesia, itu tidak ditemukan orang Abangan itu memilih partai NU ataupun partai Masyumi. Jadi orang Abangan cenderung kemudian memilih partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Atau ada sebagian memilih partai PNI. Atau sebagian memilih partai Murba, Partai Sosialis Indonesia, ataupun yang lainnya. Jadi Abangan adalah sebuah komunitas masyarakat yang pengetahuan keagamaannya itu terbatas, sehingga kemudian artikulasi politiknya itu tidak linier dengan katakanlah gagasan-gagasan Islam. Ini yang disebut dengan Abangan. Yang kedua disebut dengan istilah santri. Nanti kata santri ini memang sebuah istilah yang unik, yang juga dipilih oleh Pak Clifford Geertz untuk mencerminkan santri adalah orang yang berpengetahuan Islam. Jadi santri ini adalah orang yang berpengetahuan Islam, well educated in Islamic teaching, ibaratnya gitu, punya pengetahuan Islam yang memadai, dan ekspresi keislamannya itu dicerminkan dalam perilaku maupun pilihan-pilihan politiknya. Dia punya pengetahuan Islam dan kemudian konsis untuk menjalankan ya prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam konteks pilihan-pilihan politiknya. Jadi menurut studi Pak Clifford Geertz, bisa dipastikan pemilih NU sama pemilih Masyumi di tahun 1955 itu adalah kalangan santri. Ini contoh sederhananya. Jadi kalau yang santri ini orang yang berpengetahuan Islam, dan kemudian ekspresi politiknya itu linier dengan pengetahuan yang ia miliki. Kemudian yang ketiga itu dikenal dengan klasifikasi priyayi. Secara istilah lokal, priyayi ini adalah para ya orang-orang yang berada gitu. Kalau orang Abangan itu biasanya kalau dalam kategori kelas itu adalah masyarakat petani, masyarakat miskin, kemudian biasanya adalah dalam istilah Bung Karno ada namanya masyarakat marhen gitu. Kalau hari ini kita kenal marhen ya orang-orang pinggiran gitu, orang-orang yang tidak punya akses gitu. Kalau priyayi ini orang yang punya akses dengan kekuasaan. Bisa jadi seorang bangsawan, bisa jadi seorang pegawai pemerintah atau pangreh projo atau pamong praja. Nah, kalau hari ini kita bisa bicara, oh ini PNS, ya. Ini pegawai negeri seumpama. Ini priyayi. Nah, priyayi itu cenderung kalau kita bicara priyayi di Jawa, maka priyayi itu cenderung representasi dari kultur lokal. Kalau santri ini kultur Islam. Kalau priyayi ini kultur lokal, berarti kultur Jawa. Gitu. Bukunya Pak Clifford Geertz kan Religion of Java. Gitu. Jadi agama-agama di Jawa. Gitu. Jadi priyayi ini cenderung orang yang berpengetahuan keagamaannya juga relatif terbatas, keagamaan Islam, tapi pengetahuan terkait dengan kepercayaan Jawa ini banyak. Sehingga ekspresi politiknya banyak ekspresi politik yang berbasis gagasan-gagasan Jawa. Nah mereka milih kemana Pak pada waktu pemilu itu Pak? Banyak teman-teman katakanlah dari priyayi ini memilih partai PNI, Partai Nasionalis Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno. Ada juga teman-teman yang katakanlah Abangan tadi, ada yang sebagian juga memilih ke PNI. Ya. Itu klasifikasi yang dibuat oleh Pak Clifford Geertz. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini saya menyampaikan dengan pelan, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Oke,
Kalau tidak, monggo Mbak. Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan Mbak Rizka. Ini klasifikasinya kan kata Bapaknya tadi di tahun 1900 ya Pak. Iya. Kalau untuk sekarang kira-kira di Indonesia sendiri lebih cenderung ke abangan atau ke yang santri Pak? Ya, oke. Nanti kita akan bahas klasifikasi berikutnya. Jadi kita coba runtut. Nah, jadi memang posisinya sampai hari ini klasifikasi dari Pak Gets itu masih banyak dipakai untuk menganalisis. Sehingga muncullah di era Pak Jokowi, muncullah Hari Santri. Nah, itu sebenarnya kita nggak bisa pungkiri klasifikasi yang dibuat oleh Pak Gets ini masih diterima. Kita juga nggak bisa pungkiri sejumlah partai politik seperti PDIP masih mengidentikan diri sebagai partai wong cilik, partai marhenisme, partai orang-orang pinggiran, katakanlah partai-partai yang pro masyarakat kecil. Nah, dalam konteks kampanye kita masih bisa lihat. Jadi klasifikasi yang dibangun oleh Pak Clifford Geertz itu sampai hari ini masih juga bisa dipakai. Golkar, mohon maaf, dulu di era Orde Baru itu mencitrakan diri sebagai partainya para birokrat itu. Jadi ya kalau PNS, kalau zaman dulu ya identik dengan pilihan politiknya ya Golkar semua. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh karena masih ada beberapa klasifikasi baru. Begitu Mbak Rizka? Baik Pak, terima Iya, kasih. sami-sami. Ya, kita ambil klasifikasi yang keempat. Klasifikasi yang dibuat oleh Sidney Verba. Jadi Almond dan Sidney Verba. Gabriel Almond dan Sidney Verba. Dalam bukunya Civic Culture. Jadi Pak Almond sama Pak Verba ini membuat klasifikasi budaya politik itu ke dalam 3 kategori besar. Satu yang disebut sebagai budaya politik parokial. Mungkin Pak Sugito atau Pak Usni yang ngasto di sistem politik Indonesia mungkin pernah menyampaikan, tapi mungkin saya akan bahas secara lebih sederhana saja. Ada namanya parokial. Apa itu parokial? Jadi budaya politik parokial itu budaya politik yang cenderung menempatkan pilihan politik kita itu ditentukan oleh orang lain. Ditentukan oleh citra diri masyarakat. Jadi parokial, pokoknya ya baik atau buruk dari saya itu udahlah saya serahkan sama masyarakat katakanlah. Ya kalau masyarakat itu mau memilih partai A ya saya ikut sajalah. Kalau nanti saya beda nih, saya berbeda dengan pilihan masyarakat, enggak enak, ibaratnya gitu. Itu parokial. Pejah gesang dari Mbah Yai. Jadi hidup atau mati saya ikut sama Mbah Yai. Pejah gesang kulon derek Gusti itu derek pemimpinnya. Siapa yang jadi pemimpin udahlah saya ikut aja lah. Ini budaya parokial. Di masyarakat desa kita nggak bisa pungkiri budaya parokial ini sangat kuat sekali. Karena katakan loyalitas seorang anggota masyarakat pada pemimpin itu tinggi sekali. Ketergantungan anggota masyarakat pada pemimpin itu tinggi sekali. Di masyarakat Islam yang tradisional itu, santri yang tradisional, nanti kalau ada cerita santri yang modern, ada santri yang tradisional. Di santri yang tradisional itu kita tidak bisa pungkiri tradisi parokialisme sangat tinggi sekali. Jadi kita nggak bisa pungkiri hubungan yang sifatnya patron klien. Jadi hubungan di mana seorang pemimpin itu jadi bagian yang nggak bisa disalahkan. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya sabdo panditaning ratu. Semua perkataan pemimpin itu laksana perkataan Tuhan. Jadi kritisisme di masyarakat parokial hampir tidak ada. Karena orientasi kehidupannya memang orientasi kepada masyarakat.
Yang kedua yang disebut dengan budaya politik subjek. Kata Pak Sidney Verba sama Pak Almond, kalau orang-orang subjek ini justru orientasinya untuk dirinya sendiri. Jadi saya mau memilih partai politik, saya mau memilih pekerjaan, saya mau memilih, mohon maaf, calon istri, calon suami, ya tergantung sama saya. Kalau di masyarakat parokial, ya kula nderek mawon Pak, kula dipun padosaken pasangan. Kita nggak bisa pungkiri di masyarakat parokial, pilihan orang tua untuk mencarikan pasangan dianggap sebagai pilihan terbaik. Tapi kalau di masyarakat yang subjek tadi, ya kita nggak bisa pungkiri tradisi pacaran bagi anak-anak muda ini representasi budaya subjek, budaya politik subjek. Jadi yang menentukan ABC-nya ya saya sendiri, katakan. Kalau saya nggak suka ya sudah, saya nggak usah ikut dalam politik, saya golput saja. Kalau saya nggak merasa dapat keuntungan, saya nggak punya tanggung jawab politik. Untuk apa saya harus memilih yang kalau nanti orang itu terpilih juga nggak ingat kok sama saya, seumpama. Budaya politik golput itu juga bagian daripada budaya politik subjek. Nah, biasanya fenomena golput itu banyak terjadi di fenomena ya perkotaan, kita nggak bisa pungkiri. Kalau di desa itu kalau kita nggak milih itu akan dirasani, oh kenapa kemarin nggak milih? Kalau di zaman Orde Baru lebih naif lagi, sampai kita nggak milih dalam proses pemilu di zaman Orde Baru, kita jadi nggak enak. Jangan-jangan kamu KTP-nya X ya. Kalau di zaman Orde Baru, orang-orang yang terafiliasi dengan gerakan-gerakan komunisme itu ada tanda berupa huruf X gitu. Ini untuk mengidentifikasi ini X. Sehingga kemudian ada proses pengucilan yang luar biasa. Jadi masyarakat di desa itu, kita nggak bisa pungkiri begitu kita tidak memilih itu dalam konteks pemilu itu bisa jadi omongan orang gitu. Tapi kalau di kota ya nafsi-nafsi itu sudah pilihan mereka sendiri kok. Nah, yang ketiga, kata Pak Sidney Verba, ada namanya budaya politik partisipan. Nah, partisipan ini juga cenderung sebagai kultur yang sangat urbanis, di masyarakat urban. Di dalam masyarakat urban ini ada masyarakat yang memang saya terlibat politik itu karena kesadaran subjektif saya. Tapi saya terlibat dalam politik itu juga bagian daripada tanggung jawab sosial saya. Jadi memilih pemimpin itu bagian daripada tanggung jawab saya untuk memastikan katakanlah dalam periode beberapa tahun ke depan politik itu berjalan dengan baik seumpama. Jadi mereka ini mohon maaf orang-orang yang partisipan ini meskipun tidak digiring dengan katakanlah money politik, mereka akan memilih ibaratnya. Tapi kalau yang subjek ya udah kalau kamu wani biro dengan saya seumpama gitu, wani biro. Kalau saya mendapatkan insentif sekian ratus ribu, saya akan milih seumpama. Sehingga fenomena money politik ini akan banyak terjadi di masyarakat yang basisnya adalah parokial sama masyarakat yang basisnya subjek. Akan sangat sulit money politik ini bisa efektif di masyarakat yang basis budaya politiknya itu partisipan. Kalau yang partisipan ini saya nggak mau menggantikan 5 tahun itu dengan uang hanya setara katakanlah 100.000. Kalau 100.000 itu kita bagi dengan katakanlah plus minus katakanlah 60 bulan. Katakanlah kalau kita asumsikan 100.000 kita bagi dengan 60. Berarti sebulan kita sebenarnya dibeli oleh para katakanlah komparator politik ini dengan harga yang sangat murah katakanlah. 100.000 dibagi 60. Itu kan bilangan hanya sekitar nggak lebih dari bilangan 2.000. Masa untuk 1 bulan saya hanya mendapatkan insentif sekitar katakanlah 1.700, ini kan penghinaan. Bagi orang partisipan bisa ngomong seperti itu. Tapi bagi kayak kalangan masyarakat parokial sama masyarakat subjek, ya ini rezeki nomplok terima aja katakanlah.
Ini klasifikasi ya. Dalam konteks masyarakat Islam juga relatif kita nggak bisa pungkiri klasifikasi yang dibuat oleh Pak Sidney Verba ini ada benarnya. Bahkan menurut Samuel Huntington, kenapa demokrasi di dunia Islam itu tidak berkembang? Karena di masyarakat Islam itu yang paling dominan adalah kultur yang pertama, kultur parokialisme. Yang berkembang di dunia Islam itu, di hampir semua belahan dunia itu munculnya adalah parokialisme. Pilihan-pilihan politik sangat ditentukan oleh figur-figur populer, katakanlah. Figur-figur karismatik. Bukan figur-figur yang mungkin memiliki program yang jelas, mungkin punya visi yang jelas, punya kemampuan manajerial modern yang jelas, bukan. Tapi yang menang dalam konteks kontestasi politik di dunia Islam itu adalah figur-figur populer. Bahkan figur-figur tradisional gitu, dibandingkan dengan figur-figur yang sifatnya modernis. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ini level yang keempat, baru nanti kita akan bicara level yang terakhir. Dipersilahkan, monggo Mas dan Mbak semuanya. Ini sambil saya bercerita pelan-pelan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke klasifikasi yang terakhir yang dikenal dengan istilah politik aliran yang tadi Mbak Rizka sudah coba tanyakan. Kalau yang Pak Clifford Geertz itu membagi ke dalam 3 klaster besar. Kalau Pak katakanlah Herbert Feith sama Len Castle, jadi Pak Herbert Feith ini orang Australia, Pak Len Castle ini orang Amerika. Keduanya juga seorang antropologis yang kemudian tinggal di Indonesia. Pak Herbert Feith itu sempat menjadi dosen tamu di Visipol UGM, sempat saya pernah bertemu. Tapi beliau, Pak Herbert Feith itu meninggal dengan agak tragis, jadi meninggal tertabrak kereta di Australia. Oke. Pak Herbert Feith sama Pak Len Castle ini membagi ideologi politik Islam, ideologi atau aliran-aliran politik di Indonesia. Jadi kita berbicara politik aliran yang lebih luas. Kalau Pak Clifford Geertz itu menjadi 3, kalau ini menjadi 5. Ada 5 politik aliran besar di Indonesia. Yang hari ini kita masih bisa amati 5 ideologi ini saling berkompetisi. Satu, seumpama ada klasifikasi yang namanya Islam. Sampai hari ini partai-partai Islam, organisasi Islam itu muncul. Islam dijadikan kendaraan politik, Islam digunakan sebagai isu politik untuk mendapatkan kemenangan, kita nggak bisa pungkiri. Islam sebagai aspirasi, Islam sebagai inspirasi, kalau meminjam istilah Manak Gus Yakut seumpama. Jadi kita nggak bisa pungkiri Islam itu sebagai sebuah citra politik Indonesia yang sangat kuat dan yang sampai hari ini nggak bisa dihilangkan. Kalau kita bicara tentang Piagam Jakarta, itu ada gagasan-gagasan kelompok-kelompok Islam. Sehingga muncullah kata Islam tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu bagian daripada aspirasi kalangan kaum muslimin ketika itu. Yang kedua, kita nggak bisa pungkiri juga ada gagasan ide politik yang kita kenal dengan nama nasionalisme. Kalau Islam nanti akan tercermin karena beliau itu juga penelitian di tahun 1950 sampai 1970, Pak Herbert Feith sama Len Castle ini. Ya kalau orang-orang Islam itu ya milihnya ya kalau tidak NU ya memilih ke Masyumi, atau ketika mohon maaf Masyumi itu dibubarkan mereka akan memilih ke Parmusi. Ketika nanti posisinya sudah katakanlah di merger, difusikan di era Orde Baru, mereka akan memilih ke P3 seumpama contohnya. Jadi orang-orang santri akan cenderung memilih ke P3 ketika itu. Orang-orang mohon maaf birokrat priai cenderung akan memilih ke
Golkar, teman-teman abangan akan memilih ke PDI zaman dulu seperti itu. Nasionalisme ini sebagai katakanlah kalau nanti dibuat rentang, jadi Pak Herbert Witt sama Pak Kestel ini membuat rentang ideologi, yang paling kanan seumpama kita bicara adalah Islam, yang paling kiri ya ini komunis. Jadi ada namanya Islam, nasionalis, kemudian sosialisme demokrat, kemudian tradisionalisme Jawa, dan komunisme. Jadi itu 5 politik aliran yang sampai hari ini pun masih jadi diskursus. Jadi isu-isu hari ini tentang kebangkitan komunisme, nah itu kita nggak bisa pungkiri cerita komunisme di Indonesia itu ada terus. Ini menunjukkan bahwasanya gagasan ini memang gagasan yang sudah alamiah di Indonesia. Jadi kalau seumpama kita bercerita sedikit tentang guru bangsa kita itu sesungguhnya Pak Cokroaminoto. Kenapa Pak Cokroaminoto? Karena Pak Cokroaminoto itu guru dari 3 ideolog besar Indonesia. Jadi ideolog yang pertama adalah yang kita sebut sebagai Kartosuwiryo. Jadi 3 serangkai, Kartosuwiryo, Soekarno, dan Semaun. Ini pernah berguru kepada yang namanya Haji Omar Said Cokroaminoto. Pak Kartosuwiryo kemudian menjadi seorang Islamis. Pak Soekarno menjadi seorang yang kita kenal sebagai nasionalis. Pak Semaun ini adalah seorang yang kita kenal sebagai seorang komunis. Jadi Muso itu Amir Safruddin itu Muso dan teman-temannya itu bagian dari katakanlah anak didik dari Semaun. Nah, kita nggak bisa pungkiri pemikiran politik Jawa itu dominan. Kita nggak bisa pungkiri. Jadi kalau ada sebuah kredo, sebuah istilah siapa yang jadi presiden Noto Nagoro. Jadi ya jadi presiden di Indonesia itu dalam konteks konstelasi gagasan-gagasan politik ya ujung-ujungnya orang-orang yang orang Jawa ataupun orang-orang yang sangat kental dengan Jawanya. Loh Pak, kan pernah ada Pak Habibie Pak. Iya Pak Habibie, tapi kan transisi saja ketika itu. Kan pernah yang namanya Pak Yusuf Kala juga nyalon sebagai presiden. Tapi ketika itu kemudian di tahun 2009 ternyata juga tidak kompetitif. Jadi kita nggak bisa pungkiri narasi-narasi Jawa dalam konteks politik di Indonesia itu hari ini masih dominan. Meskipun tidak ada partai politik Jawa gitu katakanlah. Kalau dulu ada partai politik Jawa. Ada namanya sosialisme demokrat. Kita juga nggak bisa pungkiri ya Pak SBY membuat partai Demokrat itu karena juga membaca sejarah bahwasanya politik aliran utama di Indonesia itu bicara tentang demokrat gitu. Banyak partai politik bercerita kami partai berasas Islam. Nah, itu karena mereka meyakini bahwasanya ideologi ini memang tertanam di hati sanubari masyarakat Indonesia. Kemudian sejumlah partai-partai agama kemudian oke, kami adalah partai religius yang nasionalis itu seumpama. Agar orang nasionalis juga bisa masuk ke partainya tersebut seumpama katakanlah. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya 5 ideologi besar ini masih jadi diskursus utama di Indonesia. Nah, Pak Herbert Witt sama Pak Kessler ini membuat simulasi seperti ini. Yang kiri sama yang kanan itu nggak bisa bertemu katanya gitu. Jadi Islam itu nggak pernah ketemu karena ini sebagai kutub yang berseberangan atau bertolak belakang. Meskipun dalam sejumlah spot sejarah Indonesia sempat gagasan komunis sama Islam ini sempat bertemu. Contohnya ketika kita bicara tentang di organisasi Syarikat Islam. Ada SI Mirah. Tapi itu hanya spot kecil sehingga bagi pandangan Pak Clifford, Pak Kestel sangat sulit yang namanya gagasan kelompok-kelompok politik Islam sama kelompok politik komunisme itu bertemu.
Berbeda kalau kita belajar tentang yang kita sebut sebagai teologi pembebasan di Amerika Latin. Di mana kelompok-kelompok komunisme itu bisa ketemu dengan kelompok agamawan dari, mohon maaf kita bercerita, agamawan Katolik, itu bisa bertemu. Kemudian menjadi satu kekuatan politik bersama melawan kelompok-kelompok otoritarian. Nah, muncullah konsepsi tentang teologi pembebasan. Kalau di Indonesia katanya impossible, ada namanya aktivis komunis dengan aktivis Islam itu bersatu padu untuk berkolaborasi, untuk membangun sebuah citra politik melawan sebuah rezim tertentu. Jadi impossible. Tapi kalau Islam ketemu sama nasionalis, masih mungkin. Kata partai-partai Islam berkoalisi dengan partai-partai nasionalis. Ini kata Pak Herbert Wright sama Pak Gestel. Islam ketemu sama sosialisme demokrat, masih mungkin. Islam ketemu sama kejawen, masih mungkin. Tapi yang nasionalis ketemu dengan komunis, masih mungkin. Sosialisme demokrat ketemu sama komunis, masih mungkin. Kata-kata. Tradisionalisme Jawa ketemu sama komunis masih mungkin. Nah, ini simulasinya. Teman-teman nanti bisa membaca bukunya Pak Herbert Wright sama Pak Len Kesel ini dalam buku Pemikiran Politik Indonesia. Nah, bukunya sampulnya warna merah, diterbitkan sama LP3S. Ini buku sebagai magnum opus, ini buku yang sangat penting kalau kita belajar politik Indonesia. Itu diterbitkan tahun 90. Tapi sampai hari ini buku itu dipakai terus untuk membahas tentang fenomena politik aliran di Indonesia. Seperti tadi pertanyaan Mbak Rizka Saputri. Mungkin demikian sedikit ceramah saya, karena tadi pertanyaannya tidak begitu banyak, maka saya sebenarnya ceramah. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, nanti akan saya buatkan informasi tentang my class terkait dengan attendance-nya. Untuk IPREL, karena besok Sabtu itu dinyatakan hari libur, maka tadi saya menginvite bagi teman-teman IPREL yang hadir, silakan tidak apa-apa. Tapi kalau memang nanti teman IPREL menghendaki pertemuan sendiri, nanti kita bisa jadwalkan. Karena mohon maaf di minggu kemarin kita belum bisa melaksanakan perkuliahan, baik yang IPREL ataupun yang reguler. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari libur tanggal 1 Januari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat semuanya. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita nanti bisa bertemu secara offline sehingga kita bisa lebih intensif untuk melakukan pembelajaran. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Salam berkah, sehat untuk seluruh keluarga dan Bapak Ibu di rumah. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, monggo. Bapak boleh minta screen record-nya nggak, Pak? Boleh, nanti saya kirimkan via Google Form ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sami-sami.